Bapak Ibu kaum manusia yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita masuk ke dalam perenungan kita dan bagian Alkitab yang akan menjadi renungan kita dari Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan syukur buat waktu yang Tuhan karuniakan kepada kami, di mana kami boleh terus mengisinya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami terus belajar dari firman untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saat ini, sebagian dari firman-Mu kembali kami akan baca dan renungkan. Untuk itu kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami, agar kami memahami dan kami diberi kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Sertai juga hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasan, dan biarlah firman ini boleh disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Kristus, kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu kaum lansia yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, diceritakan pada suatu masa ada seorang raja yang melintas di sebuah desa. Di tempat itu ia bertemu dengan seorang bapak-bapak tua yang sedang menanam pohon zaitun. Raja itu berhenti sejenak untuk berbicara dengan bapak tua itu, dan raja itu kemudian bertanya, "Wahai kakek, ini bukan waktu yang tepat bagimu untuk menanam pohon zaitun. Karena pohon ini lambat tumbuhnya, sedangkan engkau sudah tua. Engkau pasti tidak akan bisa menikmati hasil dari pohon zaitun yang engkau tanam ini." Dan kakek itu kemudian menjawab, "Wahai Tuan Raja, orang tua kita dahulu telah menanam dan kita yang makan buahnya. Dan sekarang kita menanam agar anak cucu kita menikmati hasilnya." Kakek ini menanam bukan buat dirinya sendiri, tapi justru buat orang lain. Cerita ini menunjukkan bagaimana kakek menunjukkan keteladanan yang hidup, yang terus memberi buah, dan teladan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Bapak Ibu kaum lansia, dalam ayat ini kita bisa melihat komitmen Rasul Paulus yang menyatakan totalitas dan tujuan dalam pelayanan pemberitaan Injil dan misi keselamatan, di mana seluruh kehidupan Paulus berpusat pada Kristus. Selain itu, dalam ayat ini kita juga bisa belajar tindakan, sikap, dan prinsip Paulus dalam menilai makna kehidupan dan kematian di dalam Kristus. Kehidupan dan kematian adalah anugerah Tuhan. Disebut anugerah karena kita tidak tahu kapan kehidupan ini akan berakhir. Kita tidak tahu kapan waktu Tuhan. Selagi waktu ini diberikan, maka gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Ketika menulis surat ini untuk jemaat yang ada di Filipi, Paulus sedang ada di penjara. Ia tidak pernah tahu keadaannya kemudian, akan selamat ataukah akan mati di penjara. Tetapi baik mati maupun hidup sama baiknya bagi Rasul Paulus. Mengapa demikian?
Karena menurut Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jika harus hidup, maka harus bekerja dan memberi buah. Hidup untuk Kristus bukan hanya memberitakan Injil melalui perkataan-perkataan, melainkan mencakup hidup yang ditujukan untuk kemuliaan Tuhan dan berkat bagi sesama. Ketika kita bekerja dengan tekun dan bertanggung jawab, ketika kita mengembangkan kemampuan kita sepenuhnya sampai masa tua kita, dan semuanya kita tujukan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, maka kita telah hidup untuk Kristus dan mati menjadi keuntungan. Walaupun saat ini mungkin Bapak Ibu kaum lansia sudah berhenti dari pekerjaan formal, bukan berarti para lansia berhenti juga atau pensiun dari pelayanan-pelayanan yang ada, baik di gereja maupun di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Karena selama masih hidup, maka kita berhak untuk terus bekerja dan memberi buah. Selama kita hidup, maka kita masih mempunyai pengharapan. Jangan berhenti berharap selama nafas kita masih ada. Dan sebagai pertanyaan pendalaman bagi kita, ada dua. Yang pertama, bagaimana kita memahami hidup untuk Kristus dan mati sebagai keuntungan? Dan yang kedua, hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan di dalam pelayanan kita sebagai kaum lansia? Selamat merenungkan pertanyaan ini. Tuhan memberkati.